Actually, this was supposed to be a normal hike, but because of the extreme weather, it turns out that we were on a kind of adventure. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi sama aku sama Papir. Nah, hari ini kami mau hiking ke Papandayan. Sebelum berangkat, kami mau jemput salah satu teman kami dulu yang dari Jakarta. Soalnya katanya dia mau ikut. Jadi kami mau jemput dulu ke pangkalan travelnya di Pastur. Perjalanan dari Bandung ke Garut memakan waktu sekitar 3 jam. Nah, karena ini bulan puasa, jalanan lumayan sepi. Kami tersendat hanya di beberapa area pasar yang kami lewati di kota Garut. Selanjutnya, ini menuju Papandayan, jalannya udah lebih sepi lagi. Udah nggak terlihat lagi pemukiman penduduk di sepanjang jalan. Jadi kanan kiri ini cuman pepohonan. Nah, ini kami udah sampai lokasi. Jalan masuk untuk hiking pertama masih aspal-aspal. Sayangnya kami tidak diberikan kertas bergambar peta lokasi sama petugasnya. Katanya sih habis. Kami ditawari guide tapi kami menolak. So, masuklah kami tanpa guide dan peta. Ini cuacanya masih bagus, agak mendung-mendung dikit tapi masih terang. Come on. Let's go. Arahnya kemana ini ya? Oh, kayak jaluran. Bekas jalur, Pir. Muter, Pir, sini. Come on. Let's go. Tembusnya sama. Salah satu yang menarik dari gunung api itu batu-batunya. Warnanya sama lapisan-lapisan yang terbentuk dari hasil endapan sama aliran lava sama belerang. Dari sini udah kecium bau belerang. Tapi baunya tuh datang dan pergi. Wow. It's so amazing melihat bukti nyata dari kerja alam membentuk dirinya sendiri. Gunung Papandayan ini tergolong gunung yang masih aktif ya. Jadi walaupun ini termasuk tempat wisata, tapi di bawah udah diperingatkan Anda memasuki kawasan rawan bencana. Sini lewat sini, Ber. Let's go. Sebagian besar jalur di sini kelihatan karena ini banyak bagian terbuka, bukan hutan kanan kirinya. Jalur jalanan awal-awal hanya sedikit menanjak sih, nggak curam banget. Hampir semua permukaan jalannya bebatuan. Nah, itu ada tangga untuk ke jalur, tapi dia nggak terlalu curam juga. Ini jalur utamanya tangga-tangga itu. Sebelahnya tuh jalur air, kadang dipakai buat motor lewat. Gak lama setelah perjalanan hujan turun, kami harus pakai jas hujan. Papir juga bajunya udah basah dan aku ganti sama jas hujannya dia. Hujan berkabut, anginnya juga kenceng banget. Wow, ini kawahnya guys. Ini air yang ngalir, nih air anget. Banyak banget sungainya, cabangnya. Kabutnya turun semua. Ke bawah nih, belakang kita gelap. Tuh naiknya cepet amat, Pir. Kita udah sampai di area kawah. Lihat itu udah pada keluar uap solvataranya. Bau belerang banget. Sekilas-sekilas ada rasa hangat di kulit karena uap itu. Udah gak ada sinyal. Dinginnya minta ampun. Aduh, ada papan rubuh. Papir, anginnya gila. Sejak hujan tadi dan ditambah angin begini kencang, saya sadar bahwa ini akan jadi perjalanan yang cukup sulit. Ini tentu di luar bayangan kami. Untungnya hujan gak lama, ini berangsur mereda, tinggal gerimis tipis, dan kami berharap cerah kembali datang. Nyebrang sungai kecil. Dari area kawah kami melanjutkan perjalanan ke hutan mati.
Tapi karena kami pikir area hutan mati itu sebelah sini, kami coba nyari jalan karena memang ada jalurnya kelihatan dan kelihatan hutan mati dari kejauhan. Jadi kami nyoba ngambil jalur ini. Itu kelihatan banget ada jalurnya. Coba ngikutin jalan setapak yang kelihatan itu. Aduh, anginnya kenceng banget. Itu kayak ada kawah, kebulannya paling tebel dari yang lain-lainnya. Ini nggak terlalu setebel yang ini. Wah, ini belerang nih, airnya hangat banget. Kami mulai ragu apakah ini jalur yang benar. Kayaknya kita salah deh. Jalur itu terlalu curam. Dan kalau dipaksain naik pasti kena uap itu. Jadi kami balik lagi ke jalur yang tadi. Nanti nyampe di warung yang tadi itu ada tanjakan jalur pendaki. Mau coba lewat situ. Coba kami mau ngecek jalur dulu. Ini ada papan petunjuk. Oh oke, ini ada pondok ngebuat hutan mati. Hutan mati itu ke arah yang kami yang tadi. Tapi kok tadi turun dan jalannya salah ya. Akhirnya nemu jalan yang benar. Ini tangga terus aja sampai ke hutan mati nanti. Ini tangga nanjak terus. Makin lama makin curam. Tapi di beberapa bagian tangganya udah runtuh-runtuh. Jadi jalannya udah nampak nggak tangga. Sampai di hutan mati kabutnya super duper tebel. Jarak pandang hanya bisa beberapa meter aja. Kami benar-benar nggak membayangkan sih ini seluas apa hutan matinya. Ini yang aku pelajari dari hiking bersama Papir. Kami belajar untuk percaya. Percaya pada alam, pada diri kami masing-masing, dan pada relasi kami. Perjalanan, terutama di alam, selalu akan menguatkan ikatan kami. Inilah momen besarnya. Sebenarnya alam menyadarkan kita untuk kembali pada diri sendiri. Melalui angin, hujan, dan kabut, dia bicara pada kita. Menarik daya hidup kita untuk keluar, menyatu dengan mereka. Mengamininya. Itu sebabnya kita bisa bertahan. Bukan karena melawan, tetapi karena mengamini. Suara anginnya gemuruh banget. Kabut kadang menipis, kadang menebal lagi. Ketika kami jalan turun, gak berapa lama tuh hujan turun lagi dan itu lumayan deras, lebih deras daripada yang pas kami naik. Kami nahan dingin banget dan anginnya super kenceng. Terus kami tetap berjalan terus, semoga gak gelap sampai bawah. Sepatu kami dan kaki udah basah semua, jadi kaki-kaki rasanya beku jari-jarinya. Suhunya sekitar 14, kabutnya masih tebal. Dan yang paling parah itu sebenarnya si angin ya. Jadi air hujan itu ketambahan angin yang sangat kencang itu membuat sangat-sangat dingin. Cuaca ekstrim semacam ini otomatis mengaktifkan mode survival kami. Artinya kami tetap menerima, menyatukan dalam diri kami dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sempat bingung dengan jalur karena di beberapa tempat antara jalur air dan jalur jalan itu hampir sama. Yang bisa kami lakukan adalah tetap berjalan hingga akhirnya sampai juga di bawah. Walaupun menggigil, kami bersyukur karena alam memberikan rasa ini pada kami. Udah lama aku gak merasakan yang seperti ini, rasa hidup yang begitu kuat. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya.